Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengertian syariah, tujuan, karakteristik, dan ruang lingkup syariah. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Nola Putri Mareta, yang kedua Fatimah Tuzara, yang ketiga Putri Devita Sari, yang keempat Panji Kurniawan, yang kelima Fahrizal Dwi Erlangga. Sebelum kita beranjak ke materi, lebih baik kita mengenal dulu apa yang akan kita pelajari yang kami presentasikan. Yang pertama itu pengertian syariah, yang kedua tujuan syariah, yang ketiga karakteristik syariah, yang keempat ruang lingkup syariah. Menuju materi yang pertama, pengertian syariah. Pengertian syariah secara etimologi, kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari kata syar'a yang berarti jalan. Syariah Islam berarti jalan dalam agama Islam atau peraturan dalam Islam. Sedangkan secara terminologi, syariah adalah suatu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta. Berdasarkan pengertian di atas, syariah dibagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama itu ibadah, yang kedua itu muamalah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan seluruh alam. Tujuan syariat Islam yang paling utama adalah untuk membangun kehidupan manusia atas dasar ma'rifat, kebaikan-kebaikan, dan membersihkannya dari munkarat, keburukan-keburukan. Menurut Kiai Haji Atahyan Ali, diturunkannya syariat Islam kepada manusia tentu memiliki tujuan yang sangat mulia. Antara lain, 1. Memelihara kemaslahatan agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak. 2. Melihara jiwa. Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang, oleh sebab itu diperlakukanlah hukum qisas yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Dengan adanya syariat Islam, maka jiwa orang yang beriman akan terpelihara. 3. Memelihara akal. Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat kualiyah Al-Quran dan kuaniyah sunatullah menuju manusia kamil. 4. Memelihara keturunan dan kehormatan. Islam secara jelas mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Di dalam syariat Islam jelas ditentukan siapa-siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. 5. Memelihara harta benda. Dengan adanya syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman karena Islam mengenal hukuman had, yaitu potong tangan dan atau kaki. Dengan demikian, syariat Islam akan menjadi andalan dalam menjaga suatu tertib masyarakat terhadap berbagai tindakan pencurian. 6. Melindungi kehormatan seseorang, termasuk melindungi nama baik seseorang dan antara lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah, misalnya, kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. 7. Melindungi rasa aman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang harus dari rasa lapar dan takut, sehingga pemimpin dalam Islam harus bisa diciptakan lingkungan
yang kondusif agar manusia yang di bawah kepemimpinannya tidak mengalami kelaparan dan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka ketakutan. Surat Al-Quraisy melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah yang lebih oleh umat Islam dengan cara yang islami. Bagi mereka yang tergolong bughat ini dihukum mati, digantung atau dipotong secara bersilah, upaya keamanan negara terjamin. Juga peringatan keras dalam hadis yang diriwayatkan Islam Muslim. Nabi Muhammad SAW menyatakan apabila datang seorang yang kudeta khalifah yang sah maka penggalang lehernya. Karakteristik syariah. Karakteristik dalam syariah adalah sempurna ta'amul, harmonis wasatiyah, dan juga dinamis harokah. Jadi di sini sempurna itu yang berarti suatu hal yang utama atau istimewa dan juga suatu hal yang terbaik gitu loh. Dan kemudian harmonis itu adalah suatu hal yang sehati, sejalan dan juga pas terhadap suatu ajaran dalam syariah, dan juga dinamis yang berarti syariah itu memiliki karakteristik yang aktif, yang antusias, dan juga memiliki suatu karakteristik yang sifatnya adalah energik, penuh semangat gitu. Muhammad Ali Al-Sayis mengatakan bahwa karakteristik syariah itu yang paling menonjol ada 3 hal, yaitu yang pertama, tidak menyusahkan dan juga selalu menghindari segala kesusahan dalam pelaksanaannya. Jadi syariah di sini tuh berkarakteristik suatu yang mudah dan juga yang tidak memberatkan dalam menjalankan syariah itu sendiri gitu. Jadi syariah adalah suatu hal yang bisa dilakukan dengan kemudahan dan kita juga mampu dalam melakukannya. Yang kedua adalah menjaga kemaslahatan manusia. Atau dengan kata lain, syariah itu harus dapat menjaga kebaikan serta dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jadi syariah itu mementingkan kepentingan umum, kepentingan manusia, dan di dalamnya itu mengandung suatu kebaikan. Dan yang ketiga, selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya. Jadi syariah itu harus dilaksanakan dengan suatu sistem yang adil, suatu sistem dengan keadilan yang adil, dan juga yang akan menjaga serta dapat membentuk karakteristik syariah itu sendiri jadi yang baik gitu. Nah, karakter-karakter di atas sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Di ayat itu dijelaskan bahwa karakteristik syariah itu tidak susah, sedikit beban, berangsur-angsur, dan ada suatu kelonggaran, juga dapat sesuai dengan kemaslahatan umum. Dalam beberapa kajian, paling tidak terdapat 4 karakteristik yang menjadi produk pemikiran syariah di Indonesia, yakni 1. Fikih. Fikih adalah pemahaman terhadap syariat menyangkut amal perbuatan manusia. Yang kedua, fatwa. Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan agama yang merupakan salah satu dari karakteristik produk syariah. Dan yang terakhir, nomor 4, adalah perundang-undangan. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang dibuat warga negara di mana undang-undang itu diberlakukan.
Ruang lingkup syariah yang sesungguhnya yaitu mencakup keseluruhan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah ibadah, termasuk diantaranya adalah muamalah yang mengatur tentang sistem kehidupan manusia. Ruang lingkup syariah mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut. 1. Ibadah khusus atau ibadah mahdah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, meliputi rukun Islam. 2. Ibadah umum atau muamalah dalam arti luas, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam lainnya, meliputi 1. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan lainnya dalam hal tukar-menukar harta, yaitu jual beli dan yang searti. 2. Munakahat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga, yaitu nikah dan yang berhubungan dengannya. 3. Jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut pidana. 4. Siasah, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan politik. 5. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi.